Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Ivan Muhammad Sifri akan menjelaskan mengenai Decision Support System. Jadi, memang Decision Support System merupakan salah satu tools yang berguna untuk level tinggi ya. Jadi, kita bisa mengetahui kira-kira jika kita mensimulasikan suatu parameter, apa dampak yang dihasilkan dari parameter tersebut gitu ya. Secara umum dari hal yang tadi saya jelaskan, kita bisa mengambil insight bisnis yang berguna untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Begitulah decision support system dalam arti yang singkat seperti itu. Next. Nah, ini adalah abstraknya. Jadi decision support system merupakan salah satu produk perangkat lunak salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan namanya, tujuan dari dipergunakan sistem ini adalah sebagai second opinion atau information source yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Pendekatan yang paling sering digunakan dalam proses perancangan sebuah decision support system adalah dengan menggunakan teknik simulasi yang interaktif, sehingga selain dapat menarik minat manajer untuk menggunakannya, diharapkan sistem ini dapat merepresentasikan keadaan dunia nyata atau bisnis yang sebenarnya. Nah, mungkin itu tadi adalah abstraknya ya. Jadi latar belakangnya sendiri, salah satu jenis sistem aplikasi yang sangat populer di kalangan manajemen perusahaan adalah DSS atau biasa kita sebut sebagai Decision Support System. DSS ini merupakan salah satu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga dengan menggunakannya atau tersedianya software decision support system akan berakibat baik terhadap perusahaan karena kita bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari suatu perilaku atau suatu parameter terhadap keadaan bisnis nanti ke depannya seperti itu. Nah, untuk karakteristik DSS-nya sendiri, dia itu yang pertama adalah sistem yang berbasis komputer, dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Jadi, para pengambil keputusan ini menjadikan DSS sebagai tools utama atau tools penunjang dalam mengambil sebuah keputusan untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Kemudian yang keempat adalah melalui secara simulasi yang interaktif, dan yang kelima adalah di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu jenis ya. Salah satu jenis dari decision support system kita bisa lihat di sini. Ketika misalkan kita ubah toggle di power consumption, apa yang akan terjadi terhadap total savings ya, atau total cost comparison per year ya, dalam dolar seperti itu. Ketika kita misalkan menggunakan LCD monitor dengan harga pembelian sekian, itu kita bisa mengetahui cost of cost of power, kemudian purchase cost, kemudian cost of space, visual task time, berdasarkan variabel-variabel yang ada di bagian kiri atas ini ya, atau bagian assumption itu. Kemudian nanti akan ada indirect cost yang bisa kita atur sendiri, sehingga nanti biasanya dari bagian kiri atas ini kita bisa mengetahui bagian kiri bawah, bagian kanan bawah, dan juga kanan atas sebagai akibat dari disimulasikannya parameter-parameter yang ada di kiri atas ini seperti itu. Sehingga kita bisa mengetahui berapa total saving dari LCD monitor, kemudian cost per year-nya seperti apa, kemudian comparison-nya antara LCD monitor dan CRT monitor. Dari sini sebetulnya yang ingin ditekankan adalah bagaimana penggunaan LCD monitor itu dapat memberikan value yang lebih baik ya terhadap perusahaan karena penggunaan atau cost yang dilakukan per tahunnya itu lebih kecil daripada menggunakan CRT monitor. Kemudian komponen DSS sendiri itu harus ada 3. Yang pertama adalah database-nya, data-data
pendukung itu akan kita masukkan ke dalam suatu database, kemudian model base. Model base ini merupakan perumusan yang kita jadikan dia sebagai modelnya. Kemudian software system adalah bagaimana kita mengelaborasi antara titik 1 dengan titik 2 ini, sehingga akan dihasilkan suatu software system atau dilingkupi atau dijahit ya, dijahit oleh software system ini sehingga kita bisa mengetahui suatu bentuk yang utuh terhadap komponen atau terhadap software decision support system tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah di dalam DSS kita harus mengetahui sistem berbasis grafik. Ada beberapa jenis grafik yang kita harus pelajari ya, dan kita harus mengerti. Yang pertama adalah time series. Kemudian kita juga harus mengetahui dampak atau penggunaan yang tepat ya, penggunaan yang tepat terhadap chart tersebut. Misalkan time series chart itu untuk melihat dampak sebuah variabel terhadap waktu, kemudian bar chart sendiri untuk memperbandingkan kinerja beberapa entity, pie chart itu untuk melihat komposisi atau presentasi suatu hal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang kemarin ketika terjadinya COVID, itu yang paling sering disorot atau yang paling sering digunakan, model grafik yang paling digunakan adalah yang bagian maps ini, untuk merepresentasikan data secara geografis. Data secara geografis ini akan sangat penting untuk memetakan sebaran-sebaran COVID di berbagai daerah ya. Sehingga Maps ini merupakan salah satu tools yang paling sering dicari di era COVID kemarin, seperti itu. Ini ada beberapa bentuk-bentuknya ya, antara line chart, kemudian area chart, pie chart, donut, kemudian bar chart, stacked chart, kemudian horizontal bar chart, kemudian stacked bar chart ya. Jadi penggunaan masing-masing penggunaan ini sangat bergantung terhadap konteks dari data itu sendiri, seperti itu. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.